dari Jalan Mowin City 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri Pocong Gundul 2. Jimatres dimanapun Anda berada. Tak dipungkiri sebagai orang awam, kita secara sadar meyakini kehadiran makhluk astral yang sering menampakkan wujudnya ini sebagai khayalan ataupun imajinasi. Padahal meski secara logika tidak bisa dijelaskan, hal seperti ini memang benar keberadaannya. Kenyataannya, kita memang hidup berdampingan di alam yang berbeda dengan makhluk tak kasat mata ini. Dulu sewaktu masih kecil, kita sering diperingatkan ketika maghrib tiba sebaiknya berada di dalam rumah. Mungkin kita pernah dengar juga istilah manuk culi, yang dimaksud adalah pocong yang terbang melayang meminta tolong untuk dilepaskan tali pocongnya. Waktu itu mungkin kita akan terteror dengan mitos tersebut karena peristiwanya sangat dekat dengan budaya kita. Kemungkinan pengakuan yang menyarankan bahwa mitos tersebut bukan hanya isapan jempol semata dan benar-benar hadir meneror kebanyakan anak kecil di eranya. Ada peristiwa lain yang mirip dengan kejadian tersebut. Sesosok pocong yang datang dan mengetuk pintu rumah menggunakan keningnya. Jika didengar dengan baik, suara ketukan yang dihasilkan dari kening dan tangan akan jelas terdengar berbeda. Suara gema yang dihasilkan dari kening akan lebih kentara. Melihat permukaan dahi lebih rata ketimbang tangan. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Mengetuk pintu menggunakan tangan, kening atau benda lain. Pasti akan terdengar perbedaan dari suara yang dihasilkan. Namun hati-hati. Siapa tahu ada yang mengetuk pintu kalian beneran pocong yang mengetuk dengan keningnya. Kalau jimatres tidak beruntung disambangi sosok pocong itu melalui ketukan pintu, dan tentunya kami memberikan satu tips agar tidak kecewa dan gundah gulana. Segera hampiri ladang pohon pisang, tentunya pada malam hari supaya terkesan lebih mistis. Mengapa pohon pisang? Pohon pisang memiliki karakter yang menyerap banyak air. Jika ada banyak pohon pisang, dapat dipastikan area di sekitar pasti lembab dan berair. Secara metafisik, air mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Air layaknya manusia juga bisa mendengar, merasakan dan merespon setiap informasi yang kita berikan kepadanya. Daerah yang unsur kelembapannya tinggi akan memiliki residual energi yang berbeda dari tempat lainnya. Pendekatan lainnya melalui tebok atau pelepah pisang. Karena pelepah pisang sering dijadikan alas untuk memandikan jenazah. Prosesi pemandian jenazah tersebut membuat residual energi yang dicipta dari proses itu menjadi lekat sekali pada pohon pisang. Jika dilihat dari bentuk pelepah pisang itu sendiri, ia tampak menyerupai pocong yang kaku. Mungkin kalau kalian sedang mujur ketika mampir di kebun pisang, biasanya akan bertemu kuntilanak juga. Karena pada dasarnya, daerah yang memiliki unsur kelembapan mampu menarik energi lain menuju tempat tersebut. Jadi ada kemungkinan kalian akan bertemu dengan hantu-hantu lain di sekitaran kebun pohon pisang. Bukan hanya pocong dan kuntilanak. Kalau masih penasaran dan ingin bertemu langsung dengan mereka, monggo mampir untuk membuktikannya.
Kali saja kalian beruntung dan bisa berkenalan atau bahkan bisa menjadi teman di saat kesepian bersama pocong dan kuntilanak itu. Dari sinilah cerita misteri Pocong Gundul ini. Serentetan kisah lain mengenai pocong yang ingin kami ungkap datang dari sudut kota Jogja. Salah satu cerita bahkan menurut kami memiliki aura negatif yang sangat kuat dan jahat. Cerita ini datang dari seorang dukun ilmu hitam yang mati akibat pertarungan supranatural dengan dukun ilmu putih. Kemudian dalam wasiat ia berpesan untuk tidak melepaskan ikatan tali pocongnya kecuali ikatan di kepala. Kini jin korinya menjelma menjadi sosok pocong gundul dengan kepala yang menyerupai tengkorak serta gigi yang bertaring. Pocong gundul memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat karena persekutuannya dengan jin jahat yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Dalam perjanjian sakralnya dengan jin itu, dukun tersebut bersedia menyerahkan jiwanya ketika nanti ia mati dan untuk senantiasa mengabdi kepada jin jahat. Konon kabarnya, ada sekolah yang disebut-sebut sangat angker. Di sana sosok pocong gundul sering sekali menampakkan dirinya. Tidak hanya menampakkan diri, serentetan peristiwa ganjil terjadi diduga disebabkan oleh gangguan dari kekuatan gaib pocong gundul. Ditengarai, sekolah ini berdiri di bekas kuburan dari pocong gundul. Praktis gangguan ini sangat mempengaruhi jalannya aktivitas belajar mengajar di sekolah kejuruan itu. Untuk menjawab rasa penasaran jimatres-jimatres semua, tentunya tim menyambangi sekolah itu untuk memastikan keberadaan dari pocong gundul. Mengenai sosok pocong gundul ini, tentunya tim mengajak teman-teman mengenal pribadinya lebih dekat. Dan memang diizinkan untuk mengakses sekolah dengan ditemani oleh seorang mediator, seorang yang pernah bersekolah di sini, bernama Mbak Sari. Mbak Sari ini angkatan 90-an. Tentunya dia sudah akrab dengan cerita pocong gundul. Ekspedisi ini akan dipimpin langsung oleh Mbak Sari sebagai mediator kami karena beliau paham sekali dengan tempat ini. Sekolah kejuruan ini menempati bekas pemakaman yang sudah dipindahkan ke utara dan sebagian ke selatan sekolah. Hal ini menyebabkan peristiwa ganjil yang terjadi di sekolah ini, seperti kesurupan massal dan penampakan sosok guru magang. Peristiwa-peristiwa itu diduga akibat kekuatan gaib dari pocong gundul. Nah, bagaimanakah kisah ini berlanjut? Ikuti terus cerita misteri pocong gundul. Sampai jumpa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.